Halo Halo Saners. Saners. Gila, ini ada apa kita heboh-heboh ngumpul kayak gini guys? Apa tuh, Rik? Waduh, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Oke, stop. Jadi Saners, mulai hari Senin kita bertiga akan ngumpul. Jadi kita tuh namanya Trio Sunsur. Oke, kita perkenalan dulu kali ya. Gue Vanessa. Di sini ada gua Alvin. Di sini ada gua Erikson. Jadi kita setiap Senin akan nongol untuk berbagi cerita dan sharing ke kalian tentang hal-hal yang relatable buat anak-anak SMA SMK nih. Betul? Betul. Oke. Jadi, karena hari ya siaran perdana kita, jadi kita mau ngebawain betapa keanehan apa semasa kita di sekolah. Yang berhubungan dengan guru BK pokoknya. Oke. Gue punya cerita sih. Apa tuh? Mau dengar? Jadi, gue tuh masuk ke kelas 10B. Jadi, dulu tuh punya singkatan kenapa 10B? Karena 10 badung, 10 bandel. Pokoknya semua yang ada di kelas 10 itu 10 bandel. Nah, ada satu geng di kelas 10 itu, dan gue termasuk anak yang dua cewek di satu geng yang penuh dengan cowok-cowok bandel. Terus akhirnya gue ikutan bandel, padahal tadinya gue anak baik-baik guys. Terus tiba-tiba gue kumpul di tempat kumpulan itu, gue ikut bandel. Terus ada pelajaran namanya Bina Iman. Terus males banget sama Bina Iman karena gurunya itu menurut gue toksik. Terus akhirnya setiap pelajaran Bina Iman itu gue kabur. Akhirnya gue ditemuin di WC. Terus makanya gue dipanggil orang tuanya gara-gara gue selalu cabut Bina Iman. Itu guys. Kalian. Nah, ntar dulu, di Bina Iman lu itu diancam gak sih? Diancam, pokoknya kalian mau harus ikut. Masa kamu sebagai anak Katolik gak ikut Bina Iman sih kayak gitu-gitu. Jadi kan kayak ada Bina Iman khusus peragamanya kayak gitu kan. Nah gue tuh gak ikut guys, gue paling males gitu. Oh, berarti dari sisi toksiknya ini adalah dia mengancam, berikan ancaman gitu ya. Terus kayak dia sosok guru agama tapi gak menggambarkan kalau dia tuh orang yang berhati baik. Pokoknya julid, parah. Sampai sekarang gue masih inget namanya Ibu Ye. Pokoknya Ibu Ye. Ibu Ye, kita cari Ibu Ye. Kan gue gak mention gue sekolah di mana. Iya, kalau menurut gue sih, gue kira yang toksik itu cuma pacaran aja ya di zaman sekarang ya. Ternyata dari zaman lama juga guru-guru pun ada yang toksik ya. Nah, kalau gue juga punya cerita nih dari guru BK gue. Jadi gini, dulu pas gue sekolah, gue tuh demen banget yang namanya tuh cabut dari pelajaran. Nah, sampai suatu ketika gue pernah nih diajak sama temen gue, ada namanya, kita samarkan aja namanya Bambang ya. Serba B ya. Iya, serba B, pokoknya Bambang nih ya. Nah, dia nih emang sohib gue banget dari zamannya gue SMP tuh, gue udah bareng terus sampai di SMA. Nah, kebetulan nih gue nih sama dia lagi mau ikut turnamen. Nah, tapi nih turnamennya game Mobile Legends. Nah, di turnamen ini tuh harinya ini tuh jadwalnya itu pas banget tuh di hari biasa, siang hari di tengah bolong, itu kan waktunya kita sekolah ya. Nah, cuma karena gua udah kepepet banget nih, tau lah rasanya kepepet gimana sih, maksudnya kayak aduh, di satu sisi pengen ikut nih, kayak wah turnamen nih sayang banget gitu kan, kapan lagi turnamen, lagi seneng-senengnya tuh ya ABG waktu itu kan, apalagi Mobile Legends lagi naik-naiknya gitu kan. Nah, temen gua kasih ide nih, Rik, apa kita cabut aja? Waduh, langsung tuh gue di pikiran, wah menarik nih, cabut ya kan, ikut turnamen, wah kapan lagi nih gitu kan. Biasa kan kalau cabut nggak ada tujuan, bener gak? Nongki-nongki di Nah, warung-warung. bener gak? Nggak jelas kan, kalau ini cabut ada tujuannya men. Nah udah dong, cabut lah gue. Waktu itu gue cabut tuh ke zamannya kayak tongkrongan, modelnya tuh kayak, aduh, gua belum berani sebut merek lah, pokoknya mereknya biru lah, pokoknya biru putih, cenderung biru putih gitu kan, dia kayak supermarket mini gitu. Oke, biru putih nih ya, cluenya. Nah, cabut ke situ, dan ternyata gak lama setelah gua sampai, sekitar sejaman, dateng nih ibu-ibu ke meja gua. Nah, kebetulan nih temen gue nih yang satu lagi ke WC. Datang ibu-ibu nanya ke gue, kamu sekolah di sini ya? Notabene nih dia ngomong
sekolah, dia nyebutin nama sekolah yang lagi sekolah gua sekarang Itu gitu. random nyamperin tuh. Random nyamperin. Udah dong. Terus gua langsung kayak, kok nih ibu random nyamperin gitu Dia kan. nyebutin nama sekolah yang lagi lu sekolahin waktu itu kan? Bener. Oke. Terus Dia panik nyebutin lo? nama sekolah yang lagi itu gua jalanin gitu kan. Gue langsung bertanya-tanya dong kayak, how come gitu? Anjay. Gimana caranya ibu-ibu yang gue nggak kenal, gue bener-bener nggak kenal itu siapa, dari mana, dateng gitu kan. Terus udah, gue jawab iya bener gitu. Terus dia langsung nembak nih nama temen gue, Bambang mana? Waduh, gue kan langsung jadi kayak, waduh ini mah jackpot. Emaknya temen gua gitu. Iya, sumpah dah. Gue langsung kayak, Bambang, oh dia lagi tadi turun ke bawah dulu sih, katanya ada yang mau dibeli gitu. Terus tadi saya turun ke bawah nggak ada, kata ibunya begitu kan. Waduh, saya juga kurang tahu gitu kan. Nah ternyata nggak lama setelah itu si Bambang naik nih, temen gue naik kan. Langsung kejadian tidak mengenakan terjadi depan mata gue. Mau tahu gak apa? Apa tuh? Dia dipukulin palanya. Digelepakin. Iya, digelepakin sama Ketahuan lo. Iya kayak Di publik. di publik, tapi notabene kan itu kan masih pagi ya, masih sekitar jam. Belum ada banyak tuh orang yang Benar, belum banyak orang, dan itu kan posisi di lantai 2. Di lantai 2 bisa terbilang di tempat yang biasa gue datang itu tuh sepi gitu kan. Nah, dia digelepakin di situ. Udah gue cuma kayak cengok, nggak enak gitu muka kan. lu gitu, pada saat itu muka lu seperti itu juga ya? Iya. Gimana? Coba kayak gimana? Gue kayak gitu kan. Nah udah dong, lanjut. Nah udah kayak gitu dah. Emaknya si Bambang ini ternyata dia tuh dapat telepon dari guru BK gua. Guru BK gua. Jadi itu guru di sekolah bertanya-tanya. Jadi sekolah gue emang agak ketat gitu. Emang notabene tuh agak ketat ya. Dia kayak kalau anak nggak masuk tuh emang sering banget ditanya, dihubungin orang tuanya. Nah kebetulannya orang tuanya si Bambang dihubungi karena si Bambang emang dari dulu tuh agak badung. Nah, terus sekolah ini juga udah nandain nih anak si Bambang gitu kan. Nah, teleponin emaknya, dan ya udah akhirnya emaknya datang kan ke tempat yang gua stay sama si Bambang itu. Nah abis itu udah tuh gue juga nggak lama telepon sama bokap gua, disuruh balik ke sekolah, dan akhirnya gua sama Bambang ke sekolah, dipanggil ke ruang BK. Sudahlah, disidang kami berdua, ditanya-tanya sama guru BK tuh kan, kayak kalian tuh mau jadi apa? Waduh, kayak guru BK lo sama guru BK gue Semua gitu. se-vibe deh, satu vibe deh, kayak Nah. semuanya kayak gitu deh. Sama ya? Iya. Nah, ditanya, kalian tuh mau jadi apa? Kalian belajar aja belum bener, mau ikut-ikut ginian, mau jadi apa kalian, membuang sekolah demi bermain game? Wah, di situ gua kayak kena mental. Gua langsung kayak, kalau bahasa aja anak zaman sekarang kena mental gitu kan, kayak mental health-nya langsung terganggu nih gitu kan. Waduh, kayak auto psikolog anxiety. Aduh, gue anxiety guys. Iya, abis itu nih gue kayak udah tuh, gue diocehin sama guru BK, terus diomelin sama orang tua gue juga. Udah gue langsung kayak, ya udahlah, besok-besok kagak lagi nih kayak gini. Soalnya kapok juga kan, soalnya temen gue yang ngajak juga dia nggak prepare banget nih. Dimana-mana kan harusnya prepare ya. Betul. Berarti kalau lu tuh cabut dari sekolah, kalau gue cabut pelajaran tapi gue ngumpetnya di sekolah, kayak lebih bodoh gue deh. Lebih baik gue cabut langsung keluar daripada gue cabut ngumpet di WC karena gue malas sama satu pelajaran, gue ketahuan di WC. Lu tau gak, gue tuh ngumpet di WC bener-bener berdua sama temen gue, terus gue jongkokan. Jadi itu pelajaran tuh kayak ibaratnya 45 kali 2 gitu, berarti kan 2 jam pelajaran gitu kan. Iya. Gue bener-bener tuh di WC sama temen gue. Akhirnya guru BK tuh ngomong kayak, saya tahu kamu di dalam, mending kamu keluar aja. Itu telek kayak, dari tadi gue nggak sempet lanjut itu cerita, pokoknya akhirnya gue telek banget digituin. Gue keluar, ya bu, bisa gimana ya bu? Gue cuman kayak gitu doang. Akhirnya besokannya orang tua gue dipanggil sama teman gue ini. Dan anehnya itu, diantara itu geng-gengan gue, yang bandel mana yang ceweknya. Jadi kayak gue lagi kena masa-masa bandel gue gitu loh. Kayak semua orang pasti ngelewatin kan. Pasti sih. Pasti kan. Ya kalau misalkan yang cowok-cowok itu pada bandelnya diem-diem ngerokok di belakang atau apa ya, tau lah. Kalau gue tuh justru bandelnya ngelawan guru. Gue kayak gimana ya kalau Sabut ya. iya gitu. Lu nih, mana
Lu nih. Nah, kalau karena teman-teman kita berdua nih bahasa cabut-cabut ya, gue sih punya cerita cabut juga dan itu agak-agak lain. Nah, kalian pernah nggak sih ngerasain dimana kalau zaman-zamannya kelas 10 tuh ada cutting yang mau foto tuh, terus tuh kayak megang kertas di tengah-tengah lapangan, yang kayak nanti bakal diambil dari drone itu kayak kertasnya bentuk logo sekolah atau apa gitu. Nah, karena kurangnya personil, mereka butuh kelas 11 sama kelas 10. Waktu itu gue kelas 10 mau naik kelas 11 dong karena mereka mau lulus. Karena kita malas foto, jadi seharian itu kita full nggak belajar dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Orang-orang kan cabutnya kayak paling lu nongkrong di belakang sekolah atau paling lu jalan ke kantin. Gua nggak, gua cabut nonton bioskop. Agak keluarin duit ya, jujur Iya. gue kayaknya waktu saat itu gak ada duit. Kebetulan sekolah gua tuh dekat sama salah satu mall. Itu tinggal nyebrang doang, itu mallnya Jaktim lah. Depannya B mallnya. Ya oke, oke. Oke. Nah, itu kita nyebrang ngambil tuh filmnya kalau nggak salah Thor. Kita ngambil jam 10.45, kelar-kelar jam setengah 1, udah. Itu kita balik ke sekolah, awalnya nggak ketahuan. Justru 2 hari 3 hari tuh nggak ketahuan, ketahuannya malah minggu depannya. Karena setiap minggu tuh kita punya kayak pengecekan kamera CCTV gitu ya. Waduh. Dicek itu kita ketahuan kabur lewat pagar belakang. Wah, suwe. Jadi sekolah gue tuh punya 2 pagar. Depan itu kan selalu ada security, belakangnya tuh kosong. Jadi gue sama teman-teman gue berenam tuh manjat. Anjir. Nah, kita manjat, kita nonton, ya habis itu ya SP lah. Wah, Oh, SP. SP. sampai Ketat separah juga. ini. Oh, biasanya Iya. kalau yang ketat-ketat gitu sekolah swasta sih. Iya, betul. Sekolah swasta biasa ketat banget Ketat ya. banget. ya kan? Ah. Gue soalnya ya kita nggak pernah deh, nggak pernah SP deh. Tapi dipanggil orang tua pernah nggak? Ah iya sering Pernah. banget. Nah, dipanggil orang tua datang, orang tua lu. Ini ada cerita lucu. Jadi gue tuh walaupun gue bandel, gue tau bandel, tapi gue tuh takut orang tua gitu. Kayak gue gengsi. Terus kayak gue gengsi ngikut temen gue yang bandel karena gue mau ya kayak pengen ikutan kelihatan asik. Wah lu asik lu anaknya yang kayak gitu-gitu ngikutin zaman. Padahal sebenarnya gue tuh takut orang tua, nyokap bokap gue strict dan galak. Terus akhirnya gue dipanggil orang tua. Gue ngakalinnya apa? Gue diem-diem ke rumah om gue bilang, om belaga datang dong jadi wali, bilang aja mama papa dan jangan bilang kalau misalkan cuman gantiin jadi sebagai wali, tapi bilang aja lagi di luar negeri, jangan bilangin mama papa. Gue bilang gitu, ntar deh aku beliin uang rokok. Gue nggak nyogok om gue sendiri kayak gitu. Tapi kreatif sih. Iya, Kreatif. akhirnya dia datang. Terus gue inget banget guru BK, saya perhatiin pak sama Vanessa sikapnya di sekolah, ngomongnya kayak gitu. Gue makin sengajain aja tuh, gue jadi sering cabut. Gue suruh tuh, gue sampai sekarang masih inget namanya. Siapa tuh? Nggak ada deh, nih di otakku lagi di Kalau seandainya guru nyonton gimana? Bilang apa? Oh, nggak apa-apa bu, sekarang saya udah baik-baik lagi kok, Iya. daripada jalan yang benar. Ya. Kan walaupun sering cabut-cabutin belum tentu nggak jadi sukses ya, Bu ya. Betul. Bener. Bu, nih dia jadi main game bukan berarti dia tuh kayak ugal-ugal apa sih kayak Badung dan hidupnya nggak Just No tertata Limit. gitu Kalau kan. misalkan orang jago nyampe Just No Limit jadi gamers jadi banyak duit, kita Nah, nggak ada yang tahu. kita nggak ada Banyak yang seniman tahu. yang nggak perlu tahu apa itu matematika, anjay. Mana? Ya kan banyak seniman tuh nggak Benar. harus tahu pelajaran matematika gitu. Pesepak bola dia nggak harus tahu cara melukis bu, anjay. Bener. Oke lanjut. Oke, udah sih itu doang ya. Udah. Nah, kalau tadi kita bahas ya bisa dibilang peraturan gak enak ataupun treatment dari guru BK yang gak enak ya. Sekarang mungkin kita nggak bahas kayak apa sih hal baik dari guru BK kita. Oke. Oke. Gue mulai kali ya. Boleh. Boleh. Jadi ini masih berhubungan dengan guru BK yang tadi. Yes. Kayak yang permasalahan gue dimaki soal kayak mau jadi apa kamu kayak seakan-akan dia bukan manusia. Nah tapi dibalik kata-kata yang pedes tuh dia juga bisa dibilang sesosok guru yang baik gitu. Kenapa gue bilang begini? Karena dia lebih banyak baiknya dibanding buruknya gitu. Mungkin tadi yang gue cerita itu cuma satu aja gitu kan. Tapi dia lebih banyak baiknya gitu kayak dia salah satu orang yang ceria gitu. Jadi ketika di kelas gitu kan lagi belajar dia tuh guru yang ceria, dia bisa secara nggak langsung ya kalau gua itu kebagian vibes-nya dia, jadi kebagian suasananya dia gitu dari pas dia awal masuk. Jadi ketika dia masuk gitu kan vibes-nya nih ceria gitu, suasana yang dia bawain tuh kayak dia ceria, otomatis kita anak murid juga
Ya ceria, iya jadi santai, lebih tenang, ceria juga kan. Ada kan kita pernah nggak sih lu ketemu yang kayak guru nih udah ngebosenin nih pembawaannya. Nah, iya bawaannya udah kayak dak dik duk gitu kan. Nah sama, bedanya ini dia suasananya tuh kayak tenang menyenangkan aja gitu. Dan dia juga perhatian gitu. Di satu sisi kan dia emang secara kalau kita cuma ngambil buruknya doang itu sesuatu yang pedas gitu kan. Kata-kata dia yang tadi gitu ke gua. Tapi kalau kita lihat sisi baiknya dia adalah dia cuma mau bikin gua tuh sadar bahwa ada waktunya loh. Ada waktunya kapan sih lu boleh main gitu. Lu boleh fokus sama hobi lu gitu kan. Nah, jadi maksudnya dia gitu. Itu sih yang gua tangkap karena sehabis itu juga dia kan bilangin gua kan. Nah, tadi kan gua cuma cerita awalnya doang kan, awal dimaki-makinya doang. Nah, tapi di akhirnya juga dia bilang kayak kita tuh cuma mau kamu tuh jadi orang yang bertanggung jawab. Kita tuh ngedidik kamu tuh jadi orang yang benar, lurus gitu kan. Nah, nanti ketika kamu sudah lulus dari sini diharapkan gitu kan. Dia ngomong gini nih, benar-benar percis, gue ingat banget kata-katanya. Diharapkan kamu lulus di sini juga kamu bisa jadi orang yang berguna gitu. Nah, jadi maksud dia memaki-maki tadi juga itu supaya gue ngerti gitu, supaya gue sadar, supaya gue inget nih di otak gue bahwa ada waktunya gitu. Jadi cuma sabar aja yang kita perlu. Nah, itu sih kalau dari gue. Intinya lebih ke semakin kita gede kita ngeliat dari sisi yang beda. Bener. Sebenarnya maksud guru BK itu baik gitu. Bener. Dia, menurut gue ya, dia tuh ngeliat sisi siswa-siswanya itu dengan sisi yang lain. Kalau misalnya kayak guru matematika, wah dia matematikanya bodoh nih, dia gini-gini, bahasa Inggrisnya pinter atau apa. Tapi kalau guru BK lebih ke memperhatikan ke psikologi kita, mentalnya kita kayak gimana. Jadi, ke semuanya dia. Kenapa guru BK jadi guru BK? Karena dia ngeliat siswa-siswanya itu lebih dari sisi lain yang lebih ke manusiawi, personal to personal, yang kayak gitu sih kalau menurut gue. Karena gue setuju sih Erik bilang. Kalau menurut lo? Apa ya? Kalau gue sih, kalau Erik mungkin guru BK-nya terlalu baik ya. Gimana nih? Waduh. Menasehati gitu-gitu ya. Tapi baiknya orang kan beda-beda ya. Iya. Gue tuh dulu pernah, jadi guru BK tuh semasa gue sekolah sempat ganti 3 kali. Yang pertama cewek, kedua cowok, ketiga cewek. Nah yang cowok ini enak banget. Aduh. Kalau yang tadi pertama gue cerita itu kan guru BK-nya pas periode 1 cewek. Nah cowok ini dia ada 2 jabatan, guru BK plus guru olahraga. Nah semasa itu kita ada kelas kosong. Nah mungkin teman-teman pernah dengar nggak ada sepatu lokal Kompas? Oh tahu. Lu punya? Nah dulu tuh hype banget kan, sampai lu nyarinya tuh war gitu. Susah banget. Betul. Dulu tuh ada yang dijual di official store di salah satu macan hijau nggak salah. Itu hunting sekitar siang, ada pagi. Nah siangnya itu jam kosong gua. Terus kebetulan jam kosong itu gurunya lagi kayak bolak-balik aja di depan kelas. Gua keluar ke toilet, bilangnya ke toilet mau buang air besar. Padahal itu kan lama ya. Padahal gue hunting bertiga sama temen gue. Terus ternyata kita kegap sama guru yang cowok itu. Waduh. Betul. Terus dia kegap, dia nggak nyita HP kita, nggak marahin. Karena guru gue ini agak gaul. Oke, dia hunting bareng sepatu Kompas. Kita berempat dapat. Oh iya. Anjir. Di luar ekspektasi sih. Gue pikir pas ketika lu sebutin ada yang cowok, gue mikirnya tuh killer yang cowok. Iya, kita berempat dapat. Terus masing-masing itu kayak dibeliin sempol ayam itu. Sempol. Maksudnya kita makan di kantin. Gila ini dosen apa? Gurunya asik sih. Iya. Gurunya asik. Itu kayak 1 dari sejuta sih kemungkinan guru kayak gitu. Iya sih. Tapi kayaknya emang deh kalau apa ya, guru yang cewek dia bawaannya tuh kayak lebih sensitif kan apa kali ya. Jadi kebanyakan tuh yang killer kadang cewek. Kalau menurut gue ya sepanjang gue sekolah banyak guru killer tuh yang cewek. Iya sih, cowok malah santai ya. Iya nyantai, karena mungkin karena cewek lebih bawa pakai hati aja kali, lebih prihatin like mother anjay. Bener. Betul. Tapi Nah, kalau Vanessa gimana? Sorry motong, ada mau cerita ya? Iya, tapi udah sih kalau gue setuju kata Erik dan gue nggak expect kalau ada guru santai. Karena sejauh ini gue dulu tuh dimaki-maki parah, kayak tepus banget guru BK-nya. Walaupun sekarang gue menurut gue guru BK itu salah satu cerita yang paling gak akan ada bosennya kalau untuk gue ceritain lagi. Bermasalah dengan guru BK itu pasti akan seru aja sih. Tapi kita punya sharing dari teman-teman Sangers, katanya gini,
dari Kak Tina katanya nih. Jadi tuh dia dulu pernah ketahuan ngumpet di UKS pura-pura sakit. Klasik sih sebenarnya ya, pura-pura sakit. Ada sih itu. Tapi ampuh Ampuh banget. Karena gue juga pernah dulu belaga sakit. Kalau cewek kan biasanya suka pura-pura lagi datang bulan kan. Bener. Nah itu tuh suka jadi ampuh banget belaga-belaga sakit. Karena gue juga suka belaga sakit bilangnya, saya sakit datang bulan ke guru matematika. Karena gue malas banget sama matematika. Dan itu relate banget sih. Relate gak? Relate. Belaga sakit ke UKS. Itu lucu banget sih. Thank you loh Kak Tina untuk sharingnya. Ada lagi? Kalian ada gak? Enggak sih, cuma nambahin aja. Oke. Tapi kayaknya sharing kita udah sampai di sini saja sih. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan topik selanjutnya yang pasti nggak akan kalah relatable buat teman-teman Sunners yang ada di bangku SMA, SMK. Karena kita juga sebagai jiwa-jiwa muda, kita masih bisa relate sama cerita-cerita kalian. Jadi jangan pernah berhenti untuk sharing ke kita, apapun itu. Kita bakalan kasih tahu topik kita dan kalian bisa sharing di Instagram kita, jadi stay tune ya. Oke, udah. Bye.